Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat kan? Setiap hari juga tetap belajar, tetap mengerjakan tugas? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 1, minggu ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester untuk semester genap. Kalian masih ingat materinya apa ya di penilaian tengah semester ini? Materinya yaitu pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di semester genap, yaitu pelajaran 6, pelajaran 7, dan pelajaran 8. Kalian sudah siap mengikuti penilaian tengah semester genap? Bagi yang mungkin belum siap, bisa mempelajari kembali materi-materi yang sudah diajarkan, baik itu pelajaran 6, 7 maupun pelajaran 8. Kalau kalian sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian tengah semesternya. Disiapkan alat tulis ya. Dan jangan lupa nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nabi Idris itu lahirnya di mana? Apakah A. lahirnya di Mekah, atau B. lahirnya di Madinah, atau C. lahirnya di Mesir? Yang mana kira-kira? A, B, atau C? Berikutnya soal nomor 2. Nabi Idris itu pandai dalam hal apa? Ayo kemarin diingat lagi. Pandai dalam hal apakah A. berdagang, atau B. menulis, atau C. menanam? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 3. Karena rajin belajar, maka Nabi Idris menjadi titik-titik. Pilihannya A. menjadi pandai, B. menjadi sabar, C. menjadi ikhlas. Yang mana ya kira-kira? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 4. Meminta dan memohon kepada Allah itu disebut titik-titik. Apakah A. disebut belajar, atau B. disebut berdoa, atau C. disebut beramal? Sudah dijawab? Berikutnya soal nomor 5. Dengan membaca bisa menambah titik-titik. Pilihannya A. bisa menambah kekayaan, B. bisa menambah pengetahuan, C. bisa menambah kesombongan. Silahkan dipilih A, B, atau C. Oke, berikutnya sekarang soal nomor 6. Informasi yang kita peroleh itu harus ditulis agar tidak titik-titik. Pilihannya A. agar tidak ingat, atau B. agar tidak tahu, atau C. agar tidak lupa. Berikutnya soal nomor 7. Belajar itu tidak hanya pelajaran sekolah saja, tetapi semua hal yang baik-baik. Contohnya adalah belajar apa? Apakah A. belajar mencuri, atau B.
belajar membantu orang tua, atau C belajar menjahili teman? Oke, sudah ya. Berikutnya soal nomor 8. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat? Yo, kalian masih ingat kemarin ya? Surat Al-Ikhlas itu ada berapa ayat? Apakah A ada 2 ayat, atau B ada 3 ayat, atau C ada 4 ayat? Yang mana kira-kira? Soal berikutnya nomor 9. Arti dari Al-Ikhlas adalah titik-titik. Apakah A artinya Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah, atau B artinya Al-Ikhlas itu Allah itu esa, atau C artinya Al-Ikhlas itu tidak ada Tuhan selain Allah? Yang mana? Ayo. Sudah? Berikutnya kalau sudah, soal nomor 10. Lafal di bawah ini yang dibaca memantul ditunjuk oleh titik-titik. Jadi lafal ini ya, yang saya lingkari ini yang membacanya itu memantul ditunjuk oleh huruf apa? Pilihannya A ditunjuk oleh huruf A, berarti ini. Apakah ini dibaca memantul? Atau B ditunjuk oleh huruf B, berarti ini. Apakah ini juga dibaca memantul? Atau C ditunjuk oleh huruf C, berarti ini. Apakah ini juga dibaca memantul? Silahkan dipilih salah satu yang kalian anggap benar. Berikutnya soal nomor 11. Lafal di bawah ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat berapa? Bunyinya yang saya lingkari ini adalah ahad. Itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat keberapa? Apakah A ayat ke-1, atau B ayat ke-2, atau C ayat ke-3? Oke, berikutnya soal nomor 12. Lafal di bawah ini artinya adalah titik-titik. Jadi yang saya lingkari itu bunyinya lam yalid. Itu kira-kira artinya apa? Masih ingat kan arti dari Al-Ikhlas? Kira-kira apa? Apakah A artinya lam yalid itu tidak ada, atau B artinya lam yalid itu tidak beranak, atau C artinya lam yalid itu tidak diperanakkan? Sudah? Berikutnya soal nomor 13. Ajaran untuk mengesahkan Allah disebut titik-titik. Pilihannya A ajaran akhlak, atau B ajaran fikih, atau C ajaran tauhid. Sudah? Kita lanjutkan soal nomor 14. Membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca titik-titik dari Al-Quran. Pilihannya A membaca setengah dari Al-Quran, atau yang B membaca sepertiga dari Al-Quran, atau yang C membaca 1/4 dari Al-Quran. Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 15.
Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik. Ayo, artinya apa? Apakah A artinya sifat yang pasti dimiliki Allah, atau B nama yang baik bagi Allah, atau C nama yang tidak dimiliki Allah? Sudah? Berikutnya sekarang soal nomor 16. Arti dari Al-Malik adalah titik-titik. Apakah A Al-Malik itu artinya maha sempurna, atau B Al-Malik itu artinya maha suci, atau C Al-Malik itu artinya maha merajai? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 17. Bila ada teman yang melakukan larangan Allah, maka kita harus titik-titik. Pilihannya A. Kita harus menasehati, atau B. Kita harus mengikuti, atau C. Kita harus membiarkan. Oke ya, sudah. Selanjutnya soal nomor 18. Syahadat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Masih ingat kan rukun-rukun Islam? Nah, yang bunyinya syahadat itu masuk rukun yang keberapa? Apakah A. rukun Islam yang ke-1, atau B. rukun Islam yang kedua, atau C. rukun Islam yang ketiga? Oke ya, berikutnya soal nomor 19. Syahadat yang berisi keyakinan bahwa Allah Maha Esa disebut titik-titik. Pilihannya A. disebut syahadatain, pilihan B. disebut syahadat tauhid, pilihan C. disebut syahadat rasul. Silakan pilih A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 20 merupakan soal yang terakhir untuk pilihan ganda. Tapi setelah ini nanti nomor 21 ada soal uraian. Perhatikan soal nomor 20. Nabi terakhir yang wajib kita ikuti ajarannya adalah titik-titik. Apakah A. Nabi terakhir itu Nabi Adam, atau B. Nabi terakhir itu Nabi Isa, atau C. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad? Sudah ya? Sudah dijawab? Sekarang selanjutnya terkait soal uraian. Silakan jawabannya ditulis di bukunya masing-masing. Soal nomor 21. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris? Jadi setelah kalian mempelajari Nabi Idris, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Itu adalah soal nomor 21. Berikutnya soal nomor 22. Apa manfaat jika kita rajin belajar? Kira-kira manfaatnya apa ya kalau kita itu rajin belajar? Nah, itu nanti kalian tuliskan di jawaban soal nomor 22. Selanjutnya soal nomor 23. Bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga? Kira-kira bunyinya bagaimana ya? Silakan dihafalkan nanti sampai ayat yang ketiga itu kalian tulis di jawaban soal nomor 23. Berikutnya soal nomor 24. Tuliskan dua saja isi kandungan
dari surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu mempunyai banyak atau beberapa isi kandungan. Kalian diminta menuliskan 2 isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Berikutnya soal yang terakhir nomor 25. Bagaimana bunyi syahadat Rasul itu? Syahadat kan ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Kalian diminta menuliskan bagaimana bunyi syahadat Rasul itu. Nah, itu adalah ke-25 soal pada penilaian tengah semester kali ini. Nanti kalau sudah selesai semua dikerjakan, bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga nilai penilaian tengah semester kalian baik-baik semua. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.